Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk semuanya. Alhamdulillah, saya dari tim guru TKJ SMK Ilmu Matkul Islam. Insya Allah saya akan membuat video pembelajaran tentang pengkabelan fiber optik. Ya. Langsung saja untuk menghemat waktu, kita untuk berkenalan alat-alat apa saja yang dibutuhkan untuk pengkabelan fiber optik. Oke, di sini kita saja perkenalan beberapa alat yang dibutuhkan untuk pengabelan fiber optik. Di antaranya pasti yang paling utama itu ada yang namanya kabel fiber optik. Nah, kabel ini, kabel yang digunakan oleh tim kita itu kabel 1 core gitu ya. Karena kabel fiber optik itu ada berapa? Ada yang 1 core, ada yang 2 core, 8 core, 12 core dan lain sebagainya. Kebetulan di video kali ini saya akan menggunakan kabel yang 1 core. Nah, ini contoh kabel dari fiber optik itu sendiri. Ya. Kemudian ada yang namanya juga wire stripper, yang dimana biasanya alat ini digunakan untuk memisahkan kulit dari kabel dengan serat optiknya sendiri. Nah, ini yang disebut dengan wire stripper. Kemudian ada lagi strippernya atau tang kupas, mungkin istilahnya ada tang kupas. Di mana tang kupas ini biasanya untuk mengupas kulit dalam atau pemukus dari serat fiber optik. Nah, seperti ini. Oke, ada juga VVL itu ya. Nah, ini VVL ya, visual field location. Nah, biasanya digunakan untuk mengecek kabel. Apakah si kabel itu sendiri ada kerusakan atau misalkan putus. Nah, si ini juga kalau istilah kita disebutnya dengan senter. Nah, biasanya kalau senter itu berwarna merah seperti ini ya. Ini biasanya digunakan untuk fiber optik seperti itu. Kemudian ada lagi yang namanya clipper, pemotong ya. Nah, ini biasanya digunakan untuk memotong serat optik. Nah, ini seperti ini biasanya nanti lebih jelasnya lagi saat kita mempraktekkan tentang pengkabelan fiber optiknya. Kemudian ada lagi OPM atau optical power meter. Nah, di sini biasanya digunakan untuk mengecek redaman dari kabel fiber optik yang setelah kita rakit atau misalkan kita susun. Ini. Nah, ini ada juga ya. Nah, di sini ini yang membedakan dengan kabel LAN gitu ya. Kalau misalkan kabel LAN kita menggunakan RJ45. Kalau di sini kita menggunakan pas konektor. Untuk pas konektor sendiri ada beberapa macam gitu ya. Ada yang kalau di istilah kita itu ada yang buaya, ada juga non buaya, ada juga yang tamok. Kebetulan ini saya menggunakan yang buaya seperti ini. Nah, tampilan dalamnya seperti ini untuk pas konektornya. Nah, kemudian di sini juga saya membawa cutter. Untuk apa sih cutter? Biasanya untuk memisahkan antara kabel fiber optik dengan sulingannya atau misalnya untuk membuat atau kawat yang ada di kabel fiber optik. Oke, kemudian terakhir ini juga ada tang potong. Kebetulan saya memakai tang potong ini untuk memotong sulingan atau kawat yang ada dalam fiber optik. Oke, itu perkenalan singkat dari alat fiber optik ini. Oke, langsung kita coba untuk perakitannya. Langkah pertama, kita ambil dulu cutter untuk memisahkan antara kawat fiber optiknya seperti ini. Oke, di sini kita harus hati-hati jangan sampai terkena dengan serat fiber optiknya. Nah, ini kita pisahkan sesuai dengan kebutuhan kita. Kemudian kita ambil tang potong, kita potong kawat ininya. Jangan di sini usahakan jangan salah untuk memotong. Ambil yang ini, yang keras untuk kawatnya ya. Nah, seperti itu. Kemudian kita untuk ujung yang satu juga sama ya. Ujung yang satu juga sama. Kita pisahkan kawatnya ya. Ini ambil. Sebenarnya kalau udah gini juga bisa digunakan ya. Tinggal gini aja sama kita itu bisa. Cuman biar lebih rapi, berarti kita pakai ini aja. Cuman harus hati-hati dalam pemisahannya. Potongan juga kita harus hati-hati jangan sampai terkena potongannya. Seperti ini. Oke, jika sudah, kemudian kita ambil. Ini ada wire stripper ya. Nah, di sini langkahnya itu kita masukkan ke sini. Masukkan ke sini. Di sini ada pengukurnya. Ada yang 1, 2, 3, 4 sampai 5 cm. Biasanya kalau saya itu ngambil yang 4 cm. Seperti ini, kita tekan, kita tarik. Nah, di sini akan muncul
warna biru. Nah, di sini itu yang tadi disebutkan, warna biru ini adalah pembungkus dari fiber optik. Gimana cara memisahkannya atau misalkan menghilangkannya? Kita menggunakan stripper atau tang kupasnya. Di sini ada beberapa gatan ya, kita ambil yang paling terkecil seperti ini. Hati-hati sampai warna birunya hilang. Nah, seperti ini muncullah warna putih. Seperti ini ya. Nah, putih seperti ini. Kemudian kita ambil dulu ini, sebelum kita potong, kita ambil dulu pas konektornya. Masukkan ini tutup dari pas konektor ke sini, hati-hati. Ini masukkan. Kemudian kita ambil clipper pemotongnya. Di sini kita lihat berapa ukurannya, sesuaikan dengan kebutuhan dari pas konektor atau ukuran dari pas konektornya. Seperti ini. Setelah ini kita tutup. Nah, ini untuk pemotongnya, kita tinggal tekan aja seperti ini. Nah, setelah seperti ini, baru kita ambil pas konektornya. Kita buka, ini yang warna kuning itu adalah pengunci, kita turunkan dulu ke bawah. Kita masukkan hati-hati. Kita ini boleh, kita harus hati-hati di sini, jangan sampai sisa optiknya itu patah. Hati-hati dalam memasukkannya. Nah, kalau udah kita tekan ke bawah, sesuaikan. Kemudian kita ini tutup, gitu ya, tutup. Jika sudah ditutup seperti ini, langsung kita kunci ini, kunci. Nah, yang terakhir, langkah terakhir, ini ada pengunci terakhir lagi. Jangan salah memasukkan, posisinya harus seperti ini. Kalau seperti ini, pasti salah, nggak bakal terkunci. Tapi seperti ini, kita masukkan pelan-pelan sampai. Nah, jika sudah begini, ini dianggap sudah beres untuk ujung pertama. Kita coba, kita cek, itu ya. Gimana ceknya? Ini kita ambil ini PVL-nya atau senternya, kita buka tutupnya, kita masukkan ke sini, ya. Nah, jika muncul seperti ini, warna merah sini, berarti si kabel ini tidak ada yang putus. Ini bisa digunakan untuk kabelnya. Oke, karena ujung pertamanya sudah beres, kita langsung ke ujung yang kedua. Ya, ujung yang kedua sama, langkahnya seperti tadi. Ya, kita potong dulu ini, dipaskan ini, kemudian kita ambil wire strippernya, masukkan lagi. Usahakan kalau misalkan mau ini, boleh kita ambil 4 cm ya, kita ambil 4 cm, kunci, tarik. Nah, bakal muncul seperti ini, warna biru lagi. Langkah kedua sama, kita menggunakan stripper, ambil ke sini, tekan, agak miringkan sedikit, kita tarik. Nah, seperti ini ya. Jika sudah seperti ini, jangan lupa, jangan langsung kita menggunakan clipper atau pemotong. Tetap kita ambil paskon lagi, masukkan dulu yang ini. Kenapa demikian? Biar nanti saat kita memotong tidak terganggu untuk potongannya. Masukkan, kemudian baru kita ambil clippernya. Di sini kayak tadi sama persis. Kita usahakan sama. Ukurannya di sini ada yang berapa senti. Kalau saya ini biasanya menggunakan yang 4 cm atau misalkan 3 cm. Ini putih. Nah, seperti ini ya. Setelah ini kita ambil paskonnya, masukkan seperti yang tadi, sama persis kayak tadi, masukkan lagi. Kalau misalkan susah, kita boleh ini, tekan dulu, masukkan ke sini. Masukannya itu harus hati-hati, gak usah rusuh, pelan-pelan. Kemudian boleh kita kunci dulu, boleh langsung kita tutup. Ini kita tutup. Jika sudah, baru kita tutup lagi yang bawah. Sama kayak tadi ya, seperti ini tutupnya. Nah, seperti ini. Jadi kedua ujungnya sama, seperti ini. Kemudian kita cek menggunakan VVL-nya. Ada enggak, keluar enggak? Nah, seperti ini ya. Ini ada muncul. Nah, tuh, sudah muncul cahaya. Nah, yang ini juga bakal sama, bakal muncul cahaya dari sini. Ya, kita balikkan ke sini, yang satu lagi. Nah, sama keluar cahaya. Baru di sini kita cek redamannya. Nah, ini fungsi dari redaman ini sendiri atau misalkan optical power. Kita hidupkan dulu untuk optical powernya. Nah, ini di sini kita pakai led. Kita ambil yang
dBmm ya, yang 150. Nah yang cek itu bukan yang bawah tapi yang ini. Awalnya itu kita 70, coba kita masukkan ke sini. Nah seperti ini. Nah redamannya itu kita dapat minus 4,6 atau minus 4,7. Minimal untuk redaman itu kalau bagus itu jangan melebihi dari minus 24, karena itu nggak bakalan connect gitu ya. Usahakan, nah kalau misalkan udah sampai ke sini, contoh minus 4,9, ini udah kita bilang bagus. Karena kalau misalkan jaraknya lebih jauh, kalau lebih dari ini, maka susah akan untuk connect. Oke, kita balikkan untuk ujung kedua, ya. Kita balik, yang ini ke PVL. Nah, yang ini kita lari ke OVM-nya. Nah, di sini juga sama. Di sini malahan nyampe ke 4 sama. Tuh, di sini malahan nyampe ke 3 gitu ya. 3,5. Ini sudah terbilang bagus gitu ya. Jadi teman-teman, barusan kita sudah mempraktekkan tentang penggambaran beroptik. Mudah-mudahan dengan adanya video ini bisa membantu buat teman-teman semua, baik guru, mungkin juga siswa-siswi khususnya di SMK Informatika Islam dan juga di luar sana. Mudah-mudahan nanti di video selanjutnya kita bisa lebih memahami lagi tentang pengkabelan atau yang lainnya. Dari saya sebagai guru TKJ SMK Informatika Islam mengucapkan terima kasih dan mohon maaf bila banyak kesalahan. Wallahu waffiq il aqwali bitori. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.